Halo, Dek. Ya, Ada soalnya nggak? Atau kisi-kisi yang kemarin? kisi-kisi yang kemarin. Oke. Heeh. Ntar. Ini Pak Denny sudah nyari tipe-tipe soalnya, tapi ini belum semua. Nanti bisa dikembangkan aja ya. Jadi Pak Denny ini ngambil dari kisi-kisi yang dari Ade yang kemarin. Ntar. Ya, Di layar jelas nggak, Dek? jelas Pak. Nah, ini ya. Kisi-kisi penulisan yang itu ya. Oke. Jadi di sini ada kalau dilihat tuh ada 40 soal. Ya, 40 soal berisi fisika, kimia sama biologi. Nah, ini yang pertama dan yang kedua ini materinya adalah tentang besaran dan pengukuran. Kemudian ada ciri-ciri makhluk hidup. Nomor 3, nomor 4 ada klasifikasi makhluk hidup. Kemudian menentukan kerapatan atau massa jenis benda. Nomor 5. Kemudian nomor 6 di sini mengidentifikasi sifat senyawa asam basa ya. Nanti dilihat dari apa? Kertas lakmus ya. Kemudian ada juga sifat zat dan perubahan, kemudian kalor, energi. Nah, kemudian di sini juga ada tentang ekosistem. Kemudian ada pencemaran lingkungan, tata surya, gerak benda. Nah, gerak benda di sini ditinjau dari kecepatan ya. Jadi ada yang gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya konstan. Ada yang GLBB berarti kecepatannya berubah, berarti menimbulkan adanya percepatan. Kemudian ada gaya, kemudian ada sistem gerak manusia, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan. Nah, kemudian pesawat sederhana yang tadi sudah sedikit dibahas ya. Kemudian ada struktur tumbuhan, kemudian ada tekanan, ada getaran dan gelombang, lensa, pertumbuhan dan perkembangan hewan, sistem reproduksi manusia, pertumbuhan dan perkembangan, sistem koordinasi, kemudian ada listrik statis, listrik dinamis, elektromagnetik, transformator, pewarisan sifat, ada bioteknologi, ada partikel materi, kemudian ada homeostatis ya, kemudian ada isu-isu lingkungan, dan yang terakhir adalah tentang energi alternatif. Nah, jadi ini kisi-kisi di yang dikirim ya. Oke. Ya, Ari, ini ada soal Pak. Bentar. ada soal boleh sok. Nah, ini sebelum Ya, Kak Denny ini, nah ini ada beberapa soal ya. Itu ada nggak di HP itunya kisi-kisinya? Bisa dilihat nggak? yang itu ada soal. Sok, coba. Ya, Nggak, tapi soalnya ini mah udah dipilih sama gurunya, jadi harus difotoin paling. nah gitu. Atau ini dulu nih yang soal dari Kak Denny aja dulu. Coba dilihat. Itu ada Google Meet-nya di laptop atau di HP? Di tablet. Oh, di tablet. Nah, berarti kan HP bisa dibuka ya, ngelihat kisi-kisi yang tadi coba.
Mm-mm. Coba dilihat kisi-kisi nomor 1. Ada? Nah, kisi-kisi nomor 1 di sana besaran dan pengukuran ya. Mengidentifikasi besaran fisika, dan nomor 26 menghitung hasil pengukuran benda. Nah, indikator soal nomor 1 disajikan tabel berisi data macam-macam besaran fisika beserta satuan dan alat ukurnya. Peserta didik dapat mengidentifikasi besaran pokok dan alat ukurnya yang benar. Nah, ini contoh soalnya coba dilihat di tablet kalau bisa nama ya. Terbaca tidak? Baca. Oke, pasangan besaran, satuan dan alat ukur. Nah, di sini besaran panjang ya. Nah, besaran panjang ini panjang itu masuk besaran pokok kan? Ya. Masih ingat nggak besaran pokok ada berapa? Ada 7 ya. Satu panjang, ingat nggak? Panjang, terus yang kedua waktu, ingat nggak? Yang ketiga masa, ya. Yang keempat kuat arus. Yang kelima jumlah zat, ya. Jumlah zat, terus yang keenam suhu, yang ketujuh intensitas cahaya. Nah, jadi di sini ada 7 besaran pokok: panjang, waktu, massa, kuat arus, jumlah zat, suhu, dan intensitas cahaya. Jadi biasanya kalau untuk besaran ya, kemudian besaran tersebut memiliki alat ukurnya, berarti ini yang 7 ini gitu ya. Jadi dari yang 7 yang mungkin di sini panjang ya kan, kuat arus, massa gitu ya, sama waktu. Karena kalau besaran turunan mah bukan diukur tapi dihitung. Kalau besaran pokok diukur, berarti ada alat ukurnya gitu. Jadi nanti kalau selain yang 7 ini tidak ada alat ukurnya ya. Yang ada juga dihitung dari mana, dari besaran pokok. Karena besaran turunan tuh adalah didapat dari besaran pokok. Jadi yang 7 ini yang paling utama. Jadi ketika nanti hubungan sama alat ukur, pasti nanti mindsetnya adalah besaran pokok gitu. Kalau berat masuk tidak besaran pokok di sana? Enggak, berarti berat pasti salah. Nah, baru sekarang setelah menentukan besaran pokok, baru sekarang lihat satuannya. Kalau panjang satuannya kilometer, bisa nggak? Tapi kan di sini satuan internasional. Bukan kan? Jadi ini bukan satuan internasional, ini salah. Harusnya apa kalau satuan internasional untuk panjang? Meter. Betul, meter harusnya. Kalau kuat arus ampere, betul tidak? Betul ya? Nah, ini juga betul. Kemudian massa kilogram, betul tidak? Satuan massa kilogram, betul ya? Satuan SI-nya kan bisa, kalau satuan yang lain ada gram kan, ada ton gitu ya. Kalau waktu jam, ya berarti salahnya. Sebetulnya boleh saja sih satuan waktu itu jam, tapi bukan satuan internasional ya. Nah, kemudian yang ini alat ukur. Kalau panjang pakai mikrometer boleh nggak? Enggak. Mikrometer bisa kan? Pakai mikrometer, pakai apa? Pakai penggaris ya.
kemudian pakai meteran, pakai jangka sorong, itu boleh. Jadi kalau ada alat ukur mah bisa macam-macam, jadi tidak baku. Beda jeung satuan internasional kan, kalau satuan internasional itu harus baku satu, walaupun sebetulnya satuan yang lain tuh banyak, tapi kalau ditanya satuan SI misalkan itu harus sesuai gitu. Kalau alat ukur boleh kayak panjang mikrometer bisa boleh ini. Kalau berat kalau jangka sorong ini untuk massa betul tidak? Salah kan? Kalau massa mah dihitung dengan menggunakan ngitung dipakai apa? Neraca gitu ya. Atau timbangan gitu boleh. Kalau waktu oleh stopwatch benar nggak? Benar. Nah, benar. Jadi di sini mana yang benar berarti? Panjang betul tidak? Betul, kilometernya yang salah. Yang ini betul, itu ya. Oh, sorry, kalau arus voltmeter salah nggak? Benar. Salah. Kalau arus mah harusnya ampere meter. Ya, kan satuannya ampere. Berarti ini betul, tapi ini salah. Oke. Kalau berat berarti ini satuannya Newton, ini benar ya. Satuan berat Newton, tapi dia bukan besaran pokok masalahnya. Nah, ini juga boleh. Alat ukurnya neraca pegas bisa. Nah, berarti yang benar ya C. Ini massa betul, ini salah, ini salah. Ini waktu apa? Betul, jam, ini salah, ini benar. Jadi kalau berat itu D masuknya ke besaran apa? Besaran turunan. Gitu. Oke. Di sana yang dari soal ada nggak soal kayak gini? Ada. Ini mau dikirimin nggak? Sok boleh dikirimin coba. Fotonya berarti ya. Ada nggak? Benar. Oh iya sama ya deh ya. Iya. Sama soalnya. Nah. Kata pemburunya
soalnya nggak jauh beda dari rangkaian soal ini. Siap. Berarti nomor 1 di sana, Dek. Pasangan bisa dibacanya. Bisa. Pasangan antara besaran fisika panjang kilogram ini salah ya? Ya. Pasangannya ya, pasangannya atau kita pilih satu-satu ya teh. X1 berarti apa? Panjang. Y4 apa Y4? Sekon salahnya? Sekon. Salah kan ya? Ya. Terus nomor B berarti X2 apa? Waktu. Y1 kilogram salah nggak? Salah. X4 apa dek? Suhu. Y3 nya Kelvin. Nah itu benar dek. Kalau yang suhu Kelvin itu benar. Cuman Z1 nya salah. Alat ukurnya salah. Kalau suhu alat ukurnya apa? Termometer. Nah, kalau yang X3 berarti massa. Y1 nya kilogram. Z3 nya neraca. Nah ini yang benar. Coba sekarang adek dek. Panjang. Kalau panjang satuan apa dek? Meter. Alat ukur? Garis. Waktu satuannya? Sekon. Alat ukur? Yang ketiga massa satuan? Kilo. Alat ukur? Neraca. Suhu satuan? Alat ukur? Termometer. Mantap. Sip. Ngerti. Bayang ya? Oke, nah sekarang yang nomor 2. Nah, ini nomor 2. Apa ini masih yang tadi ini layarnya? Oh, soalnya yang tadi. Bentar. Oke. Tapi ada ini dulu ya, ini bisa nggak ngitung ini yang tadi? Kembali. Bisa nggak dek ini, Dek? Ini kan 150, Dek. Ya. Ini 150, Dek. Terus ini berapa, Dek? 20 sama 3. Sama 3 ya. Tapi hati-hati, ini satuannya senti yang ini. Ya. Ini senti. Ini masih berarti 3 berapa deh ini deh? ...150, ini 20, ini 30 ya. Berarti 300 3 cm. Yang ini 20. Kan dia ukurannya kan 1 cm ya. Sama 105. Jadi tinggal dijumlah ya, ini ya. 100 berapa, Dek? 73. Ya, 173. Bisa ya? Iya. Oke. Nah, kalau ini perhatikan gambar berikut. Ciri makhluk hidup ditunjukkan. Apa nih? Terlihat jelas gambarnya? Jelas. Bergerak, tumbuh, perlu nutrisi, membutuhkan udara. Butuhkan udara. Nah, karena ini pakai lubang di sini ya. Iya. Ini ada lubang udara gitu. Jadi nggak ditutup, terlalu ditutup. Nah ini berarti untuk. Terus ini. Nah ini kalau di dalam soal ini namanya klasifikasi makhluk hidup ya. Kunci determinasi. Nah ini gambar apa, Dek? Siput. Siput itu masuk hewan bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Tidak. Nah kalau yang tidak bertulang belakang ini namanya invertebrata. Invertebrata ya.
hewan tak bertulang belakang. Kalau yang tulang belakang namanya apa? Vertebrata gitu. Berarti 1B, betul ya? Oke. Nah, kalau di sini yang kunci determinasi kedua tuh apakah dia apes atau Pisces? Kalau apes itu tubuh ditutupi bulu, berarti ini sebangsa burung ya. Kemudian kalau Pisces tuh tubuh ditutupi sisik. Ini masuk nggak sisiput ini? Kayak, nah ini dua-duanya nggak masuk. Tubuhnya lunak atau tubuhnya berpori? Lunak. Nah, berarti 3A betul. Nah, terus ini alat gerak kaki di kepala, alat gerak kaki di perut yang mana? Yang B. Yang B, betul. Berarti ini 4B. Gastropoda ini adalah siput. Jadi jawabannya adalah yang C. Bisa, Dek? Bayang ya? Nah, ini Dek, coba nih. Ini ada soal. Seorang siswa melakukan percobaan untuk menentukan jenis yang ditemukannya. Siswa tersebut mengukur massa dan volume menggunakan alat seperti pada gambar. Nah, ini bendanya ditimbang. Ya, ditimbang dapat 158. 158 gram. Berarti ini massa ya? Oke, massanya dapat berapa? 158 gram. Nah, kalau ini menghitung apa, Dek? Kalau yang ini? Volume. Berapa volumenya? 30. 30. Dapat dari mana 30? 40 kurang 20. 40 kurang 20. Berapa? 20. 20. Satuannya apa? Mililiter. Mili kan yang ini kan? Ya nggak? Ya. Nah, mililiter setara dengan sentimeter kubik. Gitu ya? Jadi harus dirubah dulu ke meter kubik, Dek. Ya. Jadi dari sentimeter kubik diubah ke meter kubik. Caranya gimana? Dibagi atau dikali? Dibagi berapa? 20 dibagi cm ke m tuh naik atau turun? cm dm m ya gitu ya? 1 2. Nah, berarti 2 T berapa? 100. Berarti dibagi 100. Tapi jangan lupa di sini kubik masalahnya. Ini kan 100 tuh. Kalau kubik berarti ya dipangkatin 3 gitu, jangan lupa. Ya. Berarti kalau dipangkatkan 3, nolnya ada berapa? Ini kan nolnya ada 2. Nah, jadi nolnya ada 6. Berarti dibagi 1.000.000 ya. Nah, ini dibagi 1.000.000 gitu. Nah, ini juga harus sama. Caranya kumaha ini? Diubah ke kilogram. Kenapa Pak Dena ya? Karena ini masalahnya deh. Kilogram per meter kubik. Jadi satuannya harus mengikuti. Gram ke kilo digimanain? Dibagi juga ya? Dibagi berapa? Dibagi 2 gram kan gitu ya, gram terus dekagram, hektogram, kilogram kan gitu ya? 1 2 3 berarti 1.000. Berarti dibagi
Nah, ini dibagi 1000 gitu kan? Kilogram. Gitu. Baru kita bagi, Dek. Kan yang ditanya massa jenis. Massa jenis, massa dibagi volume. Ya, massa dibagi volume. Masanya berapa masanya? 158 per 1000 nya, Dek. Dibagi berapa? 20 per 1 juta gitu. Kalau dibagi teh di kumaha tadi teh? Kali Dikali 1 juta gitu kan? Dibagi berapa? 20. 20. Ini 03 coretnya tuh. Itu ya. Ini 0 coret tuh. Ya kan? Ya. Nah, 158 habis dibagi 2 enggak? Berapa? Hmm. 158 dibagi 2 berapa, Dek? Coba dihitung, Dek. 79, betul nggak? 79, Dek. Dikali ini 0 sisa ada 2, Dek. 7.900 berarti besi. Jawabannya B yang ini. Kebayang, Dek? Kebayang. Kalau di sekolah mah nggak pernah dikecilin lagi cuma satuannya. Langsung. Iya. Soalnya di dia kan satuannya beda nanti. Kalau ini miliknya setara gitu. Karena kan yang boleh mah gini, deh. Kalau gram per mili nya, kalau gram per mili atau gram per sentimeter kubik gitu. Ini bisa langsung kilogram per desimeter kubik gitu. Jadi 1 gram per mili setara dengan 1 gram per sentimeter kubik setara dengan 1 kilo per desimeter kubik. Jadi kalau misalkan yang meter kubik mah nggak bisa, nggak boleh ya gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Enggak. Nah, yang ini, ntar satu soal, dua baru soal lagi lah. Nanti langsung ke sana. Nah, ini, Dek. Tahu asam basa nggak? Pernah dengar nggak? Oke. Kalau asam itu cara mengujinya itu kan dengan kertas lakmus ya. Kertas lakmus tuh ada 2 ya. Ada lakmus merah, ada lakmus biru. Kalau asam ketika lakmus ditetesi asam itu warna akhirnya tuh bakal merah. Kalau basa itu bakal biru. Jadi kalau lakmus merah ditetesi asam tuh bakal merah. Kalau lakmus biru ditetesi asam merah. Pokoknya warna akhirnya merah. Itu lakmus merah ataupun biru tuh warna merah tuh untuk asam. Kalau basa warna akhirnya harus biru. Coba yang ini, larutan 1 dengan lakmus merah, merah. Dengan lakmus biru, merah lagi. Berarti ini apa nih? Biru. Enggak, yang larutan 1 asam atau basa yang ini? Asam. Karena kan dua-duanya merah kan? Terus yang kedua, lakmus merah biru, lakmus biru biru. Berarti ini larutan basa, betul. Kalau yang ketiga asam juga. Kalau yang keempat netral. Nah, kalau yang keempat mah netral, ngikutin merah merah, aku biru biru mah itu netral. Netral. Yang kelima Basa. basa. Yang keenam
asam. Asam. Berarti jawabannya yang mana? Yang bersifat asam teh? 1, 3, sama 6. Oke, sip. Ngerti ya? Ya. Oke, terus yang ini deh. Kelompok peristiwa 2 ini ke dalam tabel menjadi kelompok. Nah, pernah dengar perubahan fisika dan perubahan kimia? Bedanya apa kalau perubahan fisika sama kimia? Perubahan fisika, rumahan. Tidak ada zat baru. Tidak ada zat baru. Nah, biasanya kalau perubahan fisika itu contohnya adalah perubahan wujud. Perubahan wujud. Ada yang masih ingat nggak perubahan wujud? Dari cair ke gas, dari gas ke padat, dari padat ke cair gitu. Nah, ada berapa tuh perubahan wujud? Ada 6 ya. Jadi kalau nanti menemukan perubahan wujud itu pasti perubahan fisika. Nah, kalau perubahan kimia mah ada zat baru gitu. Oke, kita cek. Kayu yang dibuat menjadi meja dan kursi, ini fisika kimia? Fisika, tidak ada zat baru kan, hanya berubah bentuk aja. Nah, ini fisika. Batu yang dipotong menjadi kerikil, fisika. Nasi berubah menjadi basi, kimia. Nah, kimia. Kalau ini kan ada zat baru kan. Oke, kapur barus menyublim, fisika, karena masuk perubahan wujud kan. Ini fisika. Kalau menyublim teh berubah wujud dari apa ke apa? Dari padat ke apa? Padat. Kapur barus padat ke padat ke gas. Aluminium menjadi sendok garpu, fisika. Singkong difermentasi, kimia. Kertas dibakar, fisika. Kimia. Kalau ayah istilah bakar-bakaran itu pasti kimia ya. Lilin meleleh, fisika. Meleleh itu kalau dalam bahasa, dalam perubahan wujud itu apa? Mencair. Pembakaran, kembang api, kimia. Oke, lancar, mantap ya. Bisa ya? Oke, nah ini coba, logam manakah dalam tabel tersebut yang membutuhkan 22,5 kJ pada setiap derajat kenaikan suhunya? Oke. Jika massa benda adalah 50 kilo. Masih ingat rumus Ki macet M kali C kali delta T? Ya. Nah, di sini kita mau cari C-nya. Jadi C itu Ki dibagi M kali delta T gitu. Ki-nya kan dapat tuh yang ini 22 kilojoule, ubah ke joule, berarti dari kilojoule menjadi joule itu digimanain? Dikali berapa? Kali 1000 ya? Berarti ya kali 1000 tah, 22,5. 1, 2, 3 kan gitu ya? Nanti dibagi 50. Ya, ini kita coret. Berarti 2250 dibagi 5. 450. Ada? Berarti besi, betul.
Oke. Nah, Pak Denny baru segini. Ada pertanyaan nggak? Oke, sekarang kita masuk ke ianya, ke yang tadinya. Soal yang tadi, bentar. Bentar deh. Nah, ini. Oke, jelas nggak? Jelas. Oke. Nomor 2, Dek. Gimana, Dek? Ini bisa nggak? Biasanya suka lihat jawabannya dulu. Nah, kalau ini bentar. Kalau yang ini coba sama Ade dijumlahkan. 0,3 ini kilogram ya. Iya. 0,3 kilogram ini berapa? 1200. 1200 gram. Berarti 1200 gram ubah ke kilo. Bagi 1000 berapa? 1,2 kan? 1,2 sok 0,3 ditambah 1,2 berapa? 1,5. 1,5. Oke, berarti yang sebelah kiri 1,5 kan? Kalau yang kanan ini berapa nih? Kilo juga nantinya ya? Iya. 1,1 kilo. Kemudian yang itu 200 gram. Kalau 200 gram itu berapa kilo? Ini deh. 0,2. 0,2 ditambah 1,1 kan tadi ya. Iya. Terus yang 100 gram berapa? 0,1. 0,1 juga. Jadi totalnya 1,4. Ya kan? Ya. Nah, 1,4 yang sebelah kiri, yang sebelah kanan 1,5 tadi. Oh iya. Nah, berarti kurang berapa? Agar seimbang. Selisihnya berapa? Selisihnya 0,1 kan? Berarti P ditambahkan ke mana tah? Ke X. P ditambahkan ke E. Terus? X-nya nurunin 0,3. Nah, X-nya diturun beban 0,3 betul. Tampil lah imannya. Ya. Oke, terus soal nomor 3 nih. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Seorang siswa meletakkan tanaman kacang hijau di tempat terang dan gelap. Tuh. Setelah beberapa hari tanaman ini tempat
Terang tumbuh tegak ke arah cahaya, sedangkan di tempat gelap memanjang dan pucat. Percobaan ini membuktikan bahwa makhluk hidup memiliki ciri benar ini ya, tumbuh dan berkembang. Jadi si tumbuhan itu sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya cahaya. Karena cahaya itu dipergunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Jadi kalau tumbuhan yang terkena cahaya dengan yang tidak itu akan berbeda nanti hasilnya. Ya, berdampak kepada tumbuh dan berkembangnya. Ya, bisa ya? Oke, nomor 4 nih. Tubuh bersegmen dan memiliki kaki beruas gitu ya. Tubuh tidak bersegmen, memiliki 3 pasang kaki, 1 pasang kaki. Tubuh terdiri atas 2 bagian utama. Oke, di sini seekor hewan memiliki tubuh bersegmen, tidak memiliki antena. Kalau tidak memiliki antena berarti dia bukan serangga ya. Berarti ini sudah salah nomor A gitu kan. Memiliki 4 pasang kaki, melekat pada tubuhnya, terbagi menjadi cephalotorak dan abdomen. Nah ini kalau cacing sudah pasti salah ya. Berarti ini kemungkinannya adalah serangga kan salah tadi. Karena kalau serangga itu punya antena kan? Iya. Berarti kan pilihan tinggal 3. Kemudian cacing juga nggak mungkin kan? Karena di sini ada 4 pasang kaki kan? Nggak mungkin kan? Cacing nggak mungkin punya kaki. Berarti tinggal 2 lagi. Kelabang. Kelabang kan kakinya berapa tah? 4 nggak? Enggak, banyak kan? Ya, berarti kelabang salah. Walaupun kelabang itu tidak memiliki antena gitu kan. Cuman di sini yang membedakan kelabang dengan laba-laba dari sini. Jadi keinginan soal mah harus yang memiliki 4 pasang kaki. Berarti sudah dipastikan kelabang salah. Gitu. Bisa ya? Oke, lanjut. Nomor 5. Dalam sebuah apa, Dek? Dalam sebuah ekosistem kolam, seorang siswa mencatat beberapa komponen: lumut, ikan, air, cahaya mata. Ia kemudian diminta mengelompokkan komponen tersebut. Nah, ada biotik dan abiotik. Komponen biotik teh komponen yang gimana, Dek? Hidup. Yang hidup. Kalau abiotik? Mati. Contohnya abiotik apa aja? Hewan, Tumbuhan, hewannya. Yang biotik. Kalau abiotik? benda, Air, cahaya, matahari kan, udara, itu abiotik. Kalau yang A yang salah yang mana, Dek? ikan yang abiotik. Ikan sama kalau di biotik air ini salah ya. Jadi yang benar yang B ya, yang ini ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Di sebuah kota besar, tingkat polusi udara yang tinggi disebabkan oleh kendaraan bermotor dan pabrik yang membuang asap ke atmosfer. Seiring waktu, penduduk kota tersebut mulai mengalami peningkatan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, penurunan kualitas udara, dan kerusakan tanaman. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai dampak polusi udara? Ini jawabannya. Nah, ini yang A. Coba, polusi udara penyebab peningkatan suhu global, tetapi tidak nah, ini salahnya, justru mempengaruhi kan? Iya. Ini kata kunci ini salah. Polusi udara meningkatkan kualitas udara, betul tidak? Enggak. Salah ya. Polusi udara mempengaruhi kualitas dan kesehatan, menyebabkan kerusakan ekosistem. Nah, ini yang benar ya. Polusi udara tidak berdampak signifikan, juga ini salah ya. Gampil lah ya banyak. Oke, sekarang bentar, kurang download dulu.
Oke, jelas nggak dek? Terlihat? Ya. Oke. Seorang siswa menemukan air keruh yang mengandung pasir, serbuk besi, dan garam yang larut di dalamnya. Jika ingin memisahkan semua komponen campuran menjadi zat murni, urutan metode. Pertama, serbuk besi dulu yang harus dipisah ya. Ya. Dengan cara menggunakan apa? Magnet. Magnet. Nah, aku magnet di apa? Ditarik, nanti besinya misah. Terus yang kedua apa? Misah. Garam dapur. Garam dapur. Diuapkan ya. Ya. Nah, diuapkan, nanti garam dapurnya terpisah ya. Kalau pasirnya terpisah nggak? Enggak. Enggak. Baru yang terakhir Penyaringan. penyaringan. Kenapa nggak penyaringan dulu? Enggak tahu. Boleh nggak penyaringan dulu? Enggak. Sebetulnya boleh saja, cuman kan penyaringan di sini teh penyaringan menggunakan saringan yang seperti apa dulu. Kalau seandainya saringan itu bisa melewatkan masih beberapa pasir masih bisa lewat, ya nggak bisa. Nah, ini lebih amannya pakai penguapan dulu. Cuman ya resikonya ketika kan kalau diuapkan mah itu kan dipanaskan ya. Itu nanti kalau masih ada pasir di dalam airnya itu menyebabkan lebih lama nanti penguapannya gitu. Jadi sebetulnya ini tentatif, bisa aja kalau sebenarnya orang-orang yang di lab mah biasanya disaring dulu deh baru diuapkan. Tapi gunakan filter atau penyaringnya yang betul-betul si pasir itu tidak bisa lewat gitu. Tapi ini dari gurunya penguapan dulu. Iya. Ini semua bisa saja, cuman yang tadi resikonya ketika menguapkan kan pasir masih ada tuh. Jadi kalau dengan adanya pasir itu nanti pengaruhnya ya lebih boros energi gitu kan, jadi lebih lama. Tapi nggak apa-apa lah, ini mungkin ti guruna seperti ini. Kalau Pak Dendi mah lebih cenderung jawabannya B. Jadi disaring dulu. Jadi misahin besi, misahin pasir, nah terakhir baru misahin garam gitu. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Sekarang nomor 8. Dalam sebuah ekosistem hutan terdapat organisme. Nah, populasi kelinci berkurang drastis karena penyakit. Apa yang kemungkinan besar yang terjadi? Kalau tumbuhan dimakan oleh kelinci dimakan oleh serigala, mati nanti dimakan oleh bakteri nanti membantu tumbuhan kan. Iya. Ya, jadi kalau kelincinya mati ya kemungkinan besar kumaha Tumbuhannya makin banyak. Tumbuhan banyak, terus Serigalanya mengurangi. serigala nanti akan mengalami penurunan gitu. Iya. Jadi yang C ya, betul ya. Oke. Nomor 9, sebuah daerah hutan diubah menjadi lahan perkebunan. Sebagai akibatnya, populasi flora dan fauna di area tersebut menurun dan terjadi peningkatan erosi. Dalam waktu yang singkat, daerah tersebut juga mengalami kekeringan yang cukup parah. Berdasarkan dampak tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai akibat penggundulan hutan? Kalau hutan digunduli, maka terjadi banjir, sudah pasti kan? Potensi kan? Nah, serta kekeringan karena terganggunya siklus air, pasti kan?
Kan kalau hutan itu, fungsi hutan itu yang intinya dia menyimpan air kan. Iya. Jadi nyimpan air di tanah. Nah pada saat si hutan itu gundul ya, jadi si air tuh tidak bisa disimpan di dalam tanah kan. Ya maka terjadilah kekeringan nanti. Terus di sini penurunan biodiversitas gitu. Kalau biodiversitas itu kan tadi, jadi pada saat kan kalau yang namanya hutan itu kan floranya itu bermacam-macam kan. Nah kalau diganti jadi perkebunan misalkan, dibabadul hutannya, jadikan perkebunan. Setelah perkebunan itu kan cenderung dia memiliki satu jenis tanaman. Nah sehingga terjadilah yang ini, yang disebut dengan biodiversitas gitu. Jadi ini udah benar. Kalau yang B salah, ini penggunaan hutan meningkatkan kesuburan udah pasti ya. Mengurangi resiko juga ini salah. Hanya berdampak juga tidak ya. Penggunaan hutan menyebabkan keberagaman, ini salah juga ya. Jadi A yang paling tepat ya. Oke, terus yang ini deh, gimana deh? Ini kayak tadi yang ini ya. Bisa ngitungnya ya, ini ya. Ini ini aku nyatetnya juga nggak dikecilin dulu tuh, nggak diganti. Oh ya boleh, tenan naon. Asal angka depannya ketahuannya. Iya. Ya kan 90. Da ieu mah bukan esai, jadi bisa ditebak gitu. Itu volumenya berapa? 40. Masanya? 356. Nah, 356 bagi 40 berarti sekitar 89 gitu ya. Oke, lanjut nomor, berarti baja ini jawabannya ya. 11. Seorang siswa mencelupkan kertas lakmus biru ke dalam 2 larutan yang tidak diketahui. Nah, pada larutan X kertas tetap biru. Berarti X naon tah? So, basa, betul. Pada larutan Y kertas berubah menjadi merah. Berarti asam. Ia kemudian mencampurkan X yang Y. Setelah diaduk, kertas lakmus tidak berubah warna. Netral. Jadi campurannya netral gitu ya. Oke, berarti A kan. Yang ini D. Sebuah logam masanya iya kayak yang tadinya sama ya. Tinggal dibagi 56160, nanti dibagi 6 dibagi 40 ya. Jadi dapat hasilnya berapa deh? Perak. Tuh. Siap. Tapi bisa kan caranya ya? Oke. Kita lanjut ya adanya. Nah, Dek, gimana, Dek? Sebuah bola ditendang membentuk lintasan parabola gitu. Titik A saat bola baru meninggalkan kaki pemain. Titik B ada titik tertinggi ya.
Dan C adalah saat bola hampir menyentuh tanah. Manakah pernyataan berikut yang benar tentang energi potensial? Kalau energi potensial itu kan energi yang dimiliki oleh benda yang punya ketinggian. Gitu ya. Oke, berarti energi potensial itu maksimum ada di mana? Di B. Di B, karena kan tadi energi potensial itu kan yang ketinggian tuh sangat berpengaruh lah gitu. Jadi energi potensial itu berbanding lurus dengan ketinggian. Jadi kalau berada pada titik tertinggi, ya kalau H-nya itu tertinggi, maka ya energi potensial tertinggi atau disebut maksimum. Gitu. Nah, kalau di EP maksimum di B, berarti EK minimum di mana? Di B. Di BOG. Karena gini deh, jadi ketika benda ya bergerak dari A ke B, itu dari A ke B tuh benda bergerak, itu terjadi perubahan energi. Energi apa coba berubah menjadi energi apa dari A ke B? Dari A ke B itu energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Kan kalau di A itu bola itu kan di atas tanah kan? Iya. Kalau bola berada di atas tanah, dia punya ketinggian tidak? Di atas tanah. Oh, enggak. Nggak ada kan? Jadi nggak ada ketinggian. Kalau tidak ada ketinggian, berarti di A itu tidak ada potensial. Gitu kan? Nah, kemudian ditendang. Nah, pada saat ditendang, berarti si bola itu punya kecepatan. Ya, karena ada tendangan tadi. Kalau punya kecepatan, berarti di A itu punya energi kinetik. Nanti si A-nya bergerak ke atas, berbentuk parabola kan? Jadi energi kinetik itu bekerja di sana. Tapi makin berkurang kan? Si energi kinetik teh makin lambat. Nah, kenapa makin lambat? Karena energi kinetiknya dirubah menjadi potensial. Karena jadi punya ketinggian kan? Bener nggak? Nah, jadi dari A ke B ya, dari A ke B itu berarti terjadi perubahan energi Potensial. kinetik berubah menjadi potensial gitu. Nah, kalau dari B ke C balikan. Ya, kalau dari B ke C berarti Potensial kinetik. potensial dirubah menjadi kinetik. Bisa ya? Oke. Lanjut nomor 14. Seorang atlet melakukan lompatan panjang dari tanah ke tanah. Ketika kakinya meninggalkan tanah, ia memberikan gaya dorong ke tanah untuk mendorong tubuhnya ke udara. Dalam hal ini, tanah memberikan gaya reaksi pada kaki atlet untuk mengarah ke atas. Berdasarkan hukum 3 Newton, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai gaya interaksi? Nah, yang mana nih? Gaya dorong yang diberikan atlet ke tanah lebih besar daripada, nah ini salah ya. Nah, yang B, gaya dorong dan gaya reaksi yang diterima atlet sama besar, namun arahnya yang, nah ini yang benar. Jadi gaya dorong dan gaya reaksi itu sama gitu. Gitu kan? Ini paling kerasa itu kalau ini deh, kalau di kolam renang gini, pernah nyoba nggak? Kalau di kolam renang terus kita menekan menekan dinding kolam renang kan ya, kita memberikan dorongan gaya ke dinding, nanti si gaya akan memberikan dorongan yang sama ya, sehingga kita jadi bergerak melesat kan. Nah, itu namanya hukum 3. Jadi besarnya sama gitu. Jadi kalau ngedorong temboknya besar, berarti kan tembok akan memberikan dorongan juga yang sama gitu. Gitu ya. Nah, itu hukum 3. Kebayang ya? Cuman yang beda arahnya aja. Jadi arahnya yang beda gitu. Oke, nomor berapa lagi? Nah, ini 15. Setelah makanan masuk ke lambung, ia akan bergerak ke usus halus untuk proses pencernaan lebih lanjut.
Nah, pada usus halus terjadi proses penyerapan zat gizi yang penting bagi tubuh. Selain itu, usus besar juga memiliki peran penting dalam proses pencernaan dan penyerapan air. Berdasarkan peranannya, manakah penyerapan tubuh yang paling tepat? Usus halus hanya berfungsi untuk pencernaan makanan, sedangkan usus halus hanya untuk penyerapan air. Ini salah ya. Ini sudah jelas di sini tuh. Usus halus usus besar peran penting dalam pencernaan dan penyerapan air. Jadi kalau di pernyataan A itu hanya penyerapan air saja kan usus besar, padahal dia juga berperan dalam proses pencernaan. Berarti ini udah salah tuh. Yang B, usus halus peran salah. Jadi ingatnya usus halus mah berperan pentingnya dalam hal penyerapan zat gizi, bukan penyerapan air. Kalau penyerapan air itu ada di usus besar. Nah, ini nomor C, usus halus untuk pencernaan dan penyerapan zat gizi. Nah, yang C benar ya. Jadi ulangi ya, di usus halus penyerapan apa, Dek? Kalau di usus besar penyerapan air. Gitu. Oke. Nomor 15 oke. Nah, ini 16. Coba 16. Di pasar banyak makanan yang mengandung zat aditif untuk meningkatkan rasa, penampilan, dan daya simpati produk. Beberapa zat aditif seperti pengawet, pewarna, dan pemanis buatan digunakan dalam makanan. Namun penggunaan zat aditif ini perlu diperhatikan karena bisa berisiko pada kesehatan. Berdasarkan jenis-jenis zat aditif, manakah yang paling tepat? Pemanis buatan seperti aspartam digunakan untuk pengganti gula untuk mengurangi kalori. Namun jika dikonsumsi berlebihan menyebabkan gangguan metabolisme. Ini benar ya. Pemanis buatan ya. Pewarna alami berbahaya dibanding salah. Dibalik kalau yang B. Justru yang bahaya mah pewarna sintetik. Nomor C, pengawet seperti natrium benzoat tidak memiliki efek samping. Pasti memiliki lah terhadap gangguan metabolisme. Kemudian nih, pencernaan zat aditif tidak beresiko selama tidak ada perubahan rasa produk meskipun. Nah, ini salah, keliru. Jadi walaupun tidak ada perubahan rasa atau penampilan produk, penggunaan zat aditif juga akan beresiko ya jika konsumsinya berlebihan. Gitu. Jadi jawabannya A ya. 17 Dek, gimana Dek? Pada tumbuhan terdapat dua jenis jaringan akut utama yang berperan dalam transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini sangat penting dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Berdasarkan fungsi dan struktur jaringan tersebut, manakah pernyataan yang benar? Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Nah, ini benar ya. Ini fungsi xilem, Dek. Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, jadi dari bawah ke atas. Nah, sedangkan phloem itu mengangkut dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Jadi kalau xilem dari bawah ke atasnya, benar nggak? Jadi kalau xilem dari bawah ke atas, kan air itu kan ada di akar ya, sama mineral gitunya. Nah, kalau phloem dari daun. Dari daun tuh berarti dari atas ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya. Jadi sama sebetulnya. Jadi xilem dan phloem itu lebih ke fungsinya itu sama, cuman barangkali asal muasalnya yang beda gitu. Kalau xilem dari akar ngambil airnya gitu sama mineral, kalau phloem dari daun karena hasil fotosintesis itu kan glukosa dan oksigen kan. Oke. Nah, ini terus yang ini deh nomor 18.
Pada sistem peredaran darah, darah mengalir melalui dua sirkulasi utama, yaitu sirkulasi besar dan kecil. Sirkulasi ini berperan penting dalam distribusi oksigen, nutrisi, dan pengangkutan limbah tubuh. Nah, berdasarkan pengetahuan tersebut, manakah pernyataan yang benar tentang peredaran darah manusia? Coba. Siklus besar mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan siklus kecil mengangkut darah kaya karbon dioksida ke jantung. Siklus besar mengangkut darah kaya karbon dioksida dari tubuh ke jantung. Siklus kecil mengangkut darah oksigen dari paru-paru ke jantung. Siklus besar mengangkut darah kaya oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, sedangkan siklus kecil mengangkut darah karbon dioksida ke paru-paru. Siklus besar mengangkut darah kaya karbon dioksida dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan siklus kecil mengangkut darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Kalau siklus besar itu mengangkut apa, Dek? Kalau siklus besar itu mengangkut oksigen. Jangan lupa ya. Kalau siklus kecil mengangkut mengangkut karbon dioksida. Jadi gini, siklus besar itu maksud mengangkut oksigen itu darah yang mengandung oksigen, maksudnya gitu ya. Jadi besar mah oksigen, kecil mah karbon dioksida, itu aja kuncinya. Cuman kalau besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, karena oksigen itu dipakai oleh siapa? Ya, oleh seluruh tubuh gitu. Kalau CO2 itu dari mana? Dari hubungannya dengan paru-paru nanti. Kalau CO2 mah berarti yang mana, Dek? Kalau B udah salah pastinya, B salah. Nah, A, C itu kemungkinan benar. D juga salah kan? Siklus besar itu mengangkut darah kaya oksigen pasti. Coba apa bedanya A sama C? Yang A. Yang A betul. Dari jantung. Betul. Jadi jawabannya A ya, dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, siap. Bisa ya? Oke, sekarang bentar. Tadi. Nah, yang ini. Tinggal Dek, terlihat nggak? Nah, ini 25. Pada percobaan interaksi listrik statis dua bola yang terbuat dari isolator diberi muatan yang sama. Bola-bola ini diletakkan pada benang dan digantung sedemikian rupa sehingga bergerak bebas. Ketika bola-bola tersebut diberi muatan yang sama, bola-bola tersebut saling menjauh. Ya, kalau muatannya sama, misalkan negatif sama negatif, kan gitu ya. Nolak, jauh, masih saling menjauh. Atau positif sama positif misalnya. Nah, berdasarkan prinsip interaksi listrik statis, manakah pernyataan yang benar mengenai fenomena ini? Yang A, betul tidak? Bola-bola yang bermuatan sama akan saling tarik-menarik. Iya. Hah? Bermuatan sama akan tarik-menarik. Enggak. Salah kan ya? Oke. Bola yang bermuatan sama akan saling tolak-menolak. Benar nggak? Enggak. Hah?
bola-bola yang bermuatan sama akan saling tolak menolak. Oh iya. Nah, karena memiliki muatan yang berbeda. Salahnya ternyambung kan? Enggak. Bola-bola yang bermuatan sama akan saling tolak menolak karena muatan yang sama. Iya. Nah, ini yang benar gitu. Gitu. Kalau yang D, bola-bola yang bermuatan berbeda akan saling tolak. Nah, ini udah salah pasti. Jadi yang C yang benar ya. Jadi ulangi, kalau muatannya sejenis sama berarti saling. Nah, kalau muatannya berbeda, tarik menarik. Siap. Oke, kemudian nomor 26. Penghantar listrik adalah bahan yang memungkinkan aliran listrik melalui dirinya dengan mudah. Beberapa bahan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghantarkan listrik dibandingkan yang lain. Berdasarkan sifat penghantar listrik, manakah pernyataan yang benar mengenai penghantar listrik yang baik? Kalau penghantar listrik yang baik itu namanya apa? Konduktor ya? Semakin baik hantaran listrik berarti hambatan listriknya atau nilai tahanannya adalah rendah atau besar? Besar. Hah? Hambatannya kan ada nilai hambatan gini, R, resistor. Kecil kan? Coba yang ini, kawat tembaga adalah penghantar listrik yang baik karena memiliki hambatan listrik yang rendah. Betul tidak? Benar. Jadi kalau hambatan listriknya rendah berarti si bahan tersebut penghantar listrik yang baik. Gitu kan? Karet penghantar listrik bener nggak? Enggak, karet mah justru bukan. Tadi penghantar listrik itu namanya apa kalau dalam fisika? Istilahnya? Konduktor kan? Ya, kalau bukan penghantar listrik, lawannya isolator. Jadi ada konduktor, ada isolator. Jadi karet itu masuk ke dalam isolator. Jadi yang B salah. Yang C, logam seperti aluminium tidak digunakan karena tidak salah. Jadi aluminium mah bisa mengantarkan listrik. Bisa sebenarnya. Tapi tidak digunakan ya karena tadi dia memiliki tahanan atau hambatan listriknya yang lebih besar daripada tembaga. Gitu. Jadi bukan berarti si aluminium tidak digunakan untuk kabel listrik karena tidak menghantarkan listrik, salah. Jadi alasannya bukan tidak bisa menghantarkan listrik. Gitu. Karena logam aluminium juga masuk ke dalam konduktor. Kemudian yang D, kawat besi memiliki hambatan sangat rendah sehingga lebih efisien dibanding tembaga. Ini juga salah. Ya. Besi itu lebih besar daripada tembaga hambatannya. Gitu. Makanya kenapa kabel-kabel dipakainya tembaga. Jadi jawabannya A ya. Ya. Oke. Terus 27 ini apa, Dek? Perhatikan pernyataan berikut. Tahu satelit nggak? Satelit apa satelit? Kalau satelit itu benda langit yang mengitari atau yang mengelilingi atau yang melakukan revolusi terhadap planet. Ya. Kayak gini nih. Sistem tata surya kita itu apa? Pusatnya. Tahu tata surya nggak? Sistem tata surya. Sistem tata surya kita bumi itu namanya apa? Bima Sakti kan?
Iya. Terus pusat dari tata surya apa di Bima Sakti? Lalu. Matahari. Hmm. Matahari itu sebagai pusat, sebagai bintang terdekat. Nah, kemudian matahari itu nanti akan dikelilingi oleh siapa? Planet. Planet gitu. Jadi planet itu yang mengelilingi matahari. Si planet itu dia mengalami revolusi. Ya. Nah, sedangkan si planet tersebut juga ada yang berputar mengelilingi planet. Nah, itu namanya satelit. Berarti yang mana yang benar? Satelit tidak memancarkan cahaya? Benar? Iya. Pokoknya benda langit yang ada di galaksi Bima Sakti misalkan yang memancarkan cahaya itu cuman bintang matahari aja, kalau yang lain enggak. Satelit bumi itu apa? Satelit alami yang dimiliki bumi adalah bulan. Jadi bulan teh adalah satelit bumi. Nah, apakah misalkan contohnya bulan nih, contohnya ya, memancarkan cahaya tidak? Enggak. Berarti yang mana tah? Yang benar? 1, 3. Iya, 1 dan 3 betul. Oke, bisa ya. Nah, yang ini dek, gimana dek? Ini ada berapa gaya deh yang terjadi? Ada 4-nya. Ada 4 gaya kan? Betul? Ada 4 gaya, ada arahnya ke kiri, ada yang arahnya ke kanan. Coba Pak Denny mau nanya, yang ke kiri arahnya mana? F berapa aja? F2, F4. F2, F4. Kalau yang arahnya ke kanan? F1, F3. Nah, berarti sekarang jumlahin yang ke kiri berapa totalnya, yang ke kanan berapa. Sok yang ke kiri berapa totalnya? 50. Yang ke kiri 50, yang ke kanan 45. 45. Siapa yang lebih gede? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri lebih gede. Berapa selisihnya? 5. Nah, jadi 5 jawabannya. Ada? Nggak ada jawabannya? Oh, bukan nih soalnya bukan mencari resultan. Gak apa-apa. Jadi ke kanan berapa? 5. Ke kanan berapa? 45 ya? Atau ini kita ini dulu deh. Oke, bentar. Kurang di hala sebentar deh. Bentar. Tanya. Bentar. Oke, bentar deh. Oke. Gini deh. Oke. Kan gambarnya gitu ya. Ini terlihat jelas tuh. Ke kanan berapa dek? Gini aja lah. 45. Ini F1 ya. Sama F3 kan?
F1-nya 20, F3-nya 25. Jadi ini total berapa? 45. Yang ke kiri F berapa? Ke kiri itu F1, F2. Oh iya, Ke kanan F3, F4. F1 ya pokoknya kesini tuh kan F1 dan F3 kan? Ke kanan. Iya. Iya kan? Bapak mah nulisnya kayak gitu. Kalau ke kiri di sini F2 sama F4. F2, F4, F2-nya 40 kan? Ya. F4-nya 10-nya. Nah, ini berapa? 50-nya. Iya. Betul? Nah, jika resultan gayanya 20 deh. Jika resultan gayanya 20 searah F3. F3 itu berarti ke dieunya. Nah, jadi ini F resultannya nanti berapa? 20. Ketarik ke F3 ke sini ke kanan. Ya. Sedangkan iya 50 nya tadi iya 45. Nah, ketarik berapa? Ke arah F3 20, berarti di dia harus berapa, Dek, di sini? Ini harus ada gaya berapa di sini? Itu harus jadi berapa? Ini kan resultannya harus 20 tuh. Jika resultan gayanya 20 searah F3 berarti ke kanan kan? Ya. Maka ada gaya kelima, cenah. Gaya kelimana kemana? Berarti kan harus ada gaya ke sini kan? Sebesar berapa supaya 20? Berarti ini harus 70 kan? Bener nggak, Dek? Ya, kalau 70 atau kiewe ada nanti ini aja lihat opsi aja lah, lihat opsi. Tinggal di opsi A. Yang A gimana, Dek? 65 ke F1. 65 ke F1. nah, ke sini 65. Coba jumlahin 45 tambah 65 berapa? Apa? Ini kan ke sini 65 nih. Ke kanan berarti 65 tambah 45 berapa? 110 ya? Ya. 110 terus engke dikurangi 50 berapa? 20. Hari iya 20 nya. Iya. Berarti ini salah. Gitu aja ya. Ya. Terus ini 65 ke F2 ke sini 65 juga nggak mungkin kan? Iya. Kalau ke sini 65 berarti tambah 50 udah 110. Kurang ini udah salah gitu. Oke. Iya. Nah, ini yang F3, yang C F3 25. Ke sini berapa? 25. Kalau ke sini 25 berarti 25 ditambah 45 kan? 70 kan? 70 kan dikurangi 50 berapa? 20. Nah, berarti jawabannya apa? C. C gitu. Ngerti nggak? Iya. Gitu. Coba 29 dulu, Dek. Gimana, Dek? Magnet dibuat dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan metode induksi magnet. Berdasarkan cara pembuatan magnet, manakah pernyataan yang benar?
Magnet dapat dibuat dengan menggosokkan benda besi dengan magnet secara berulang-ulang dalam satu arah. Kalau ini cara membuat magnet tuh kan ada 3 kan? Tahu nggak? Gosok, kemudian diinduksi dan dialiri arus. Nah, ini makan dengan cara metode induksi. Kalau metode induksi itu berarti didekatkan dengan magnet. Berarti yang mana, Dek? Coba. A. Ya, yang A benar. Yang A ya. Oke. Nomor 30. Nah, kalau 30 mah kayak yang tadi, Dek. Terangin sama Pak Dendi ya. Nomor 30 teh ini 600. Ini kan ini 600 newton. Nah, 660.000. 60.000 newton. Kemudian ini jaraknya 30 apa? Sentimeter. Nah, ini F-nya. Itu ya, Dek. Jika panjang tuas 90, panjang tuas 90-nya. Berarti ini panjangnya berapa kalau di sini? 60. Oke. Terus kedudukan tubuhnya digeser 20 cm menjauh kuasa. Ini kan beban. Ya. Berarti ini kuasa. Kuasa. Oke. Gaya minimal agar dapat terangkat. Ya berarti kan si titik tumbuhnya digeser, Dek. 20 cm menjauh, berarti jadi berapa tuh? Titik tumbuhnya digeser ke dieu nya. Berarti ini beban kan? Jadi panjangnya ini jadi berapa? 10. Yang ini? 80. Ini F. Ini W tadi. Gimana berarti tadi kata Pak Dendi? W dikali berapa? 10. Ya kan? Sama dengan F kali 8. 10. Jadi W nya kan dapat tadi katanya 60.000 nya. 60.000 kali 10 sama dengan F kali 80. Maka F nya berapa, Dek? 60.000 dikali 10 per berapa? 80. Jadi ini dicoretnya. Sok 60.000 dibagi 8. Seberapa? 7.500. Iya, siap. 7.500 newton. Oke. Bisa nggak? Nah, ini soalnya hitungan, Dek. Jadi sama Pak Dendi dibikin ini aja. Nah, yang berikutnya, Dek. Nomor berapa? 31. Nah, ini kan seorang berada di antara dua tebing ya. Jadi nomor 31. Ini kelihatan nggak? Ini ada tebing. Nah, ini dua tebingnya tuh. Nah, seorang berada di antara tebing A sama B. Ini antara tebing A, ini tebing B. Ketika dia berteriak, bunyi pantul yang terdengar 2 detik dari tebing B yang berjarak 180 meter. Jadi ini misalkan orangnya di sini. Nah, ini jarak. Oh, dibalik berarti ntar. Ini B.
Nah, anggap ini orang di sini. Ini jaraknya berapa? 180 meternya. Oke. Nah, kemudian orang ini berteriak gitu kan. Nanti suaranya mantul deh. Mantul lagi, nanti kedengar lagi. Nah, ini selama 2 detik. Jadi kalau 2 detik ini adalah waktu yang dibutuhkan suara dari orang ke B gitu ya, bener nggak? Tapi kan itu bolak-balik, bener nggak? Jadi waktunya sebetulnya berapa? Satu. Ini 1 detik. Jadi waktunya cuma 1 detik. Dari mana? Dari orang ke B. Kalau 2 detik itu karena bolak-balik gitu. Berarti berapa kecepatannya? Kecepatan pantulannya berapa berarti? Kecepatan T S per T gitu. Jadi S nya 180 per 1 nya. Sama dengan 180. Cuman ini 180 nya meter per sekon. Itu. Ini ada gambarnya berapa sih, Dek? Dari sini ke sini? Ada data lain nggak? Yang ditanya tuh kan jarak antara tebingnya ya. Oh, nah ini kalau dari tebing A ini setengah detik, Dek. Sok dibaca dulu guys soalnya. Kan 2 detik mah dari mana? Dari orang ke B. Kalau dari orang ke A mah 0,5 detik. Ya. Berarti seberapa detik? Iya. 0,5 dibagi 2. Bener? Kan 0,5 detik mah PP kan? Oh, setengah detik setelah itu barulah terdengar bunyi pantul air tebing. Oh, berarti bukan 0,5 detik. Berapa berarti? 1 detik. Bukan. Tadi kan 2 detik tuh si dari orang ke B kedengarnya. Kalau yang A mah setelah setengah detik setelah itu berarti berapa waktu di sini? 2,5, Dek. Ngerti tuh? Sok dipahami dulu. Oh, jadi nambah. Nambah. Karena kemarin si A mah lebih jauh jaraknya. Tebingna. Kalau yang ini 2 detik, nah baru terdengar yang A mah setengah detik kemudian, berarti waktunya 2,5. Gitu ya. Berarti waktunya di dia berapa? T di sini. Dibagi 2. Berarti 2,5 dibagi 2. Itu kan? 1,25. Nah, cari jarak. Berarti jarak dari S-nya di sini berapa? Jarak tuh dibalikan kalau pi sama S per T, kalau S sama dengan pi kali T. Nah, ini pi kali T. Nah, pi-nya masih bakal sama segini. Jadi 180 dikali T, T-nya berarti 2,5 berapa? So, 180 kali 2,5 berapa? 4,5-nya. Iya. 450. Gitu ya.
Oke. Kebayang tadi? Ya. Jadi jawabannya di jumlah yang ini, tapi nggak ada jawabannya tuh. Jadi 4,5 ditambah 180 deh. Jadi 630 meter. Cuman iya teh kieu ambigu teh. Apakah yang ini 2,5 atau 0,5 gitu. Ini soalnya rada ambigu. Kalau yang 0,5 detik, ya kalau saya 0,5 nih, berarti ini 0,5 dibagi 2. Berarti 0,25 detik. Nah, kalau 0,2 detik berarti S-nya 0,25 nanti dikali 180. Berarti 45 meter. Ini jarak dari orang ke A gitu. Orang ke A. Berarti lamun jarak dari, jadi jarak AB-na dari A ke B berarti 180 tambah 45-nya. 45. Berarti 225. Oke, berarti sih karena ya setengah detik. Bukan ditambahkan gitu. Tapi dah kalimat soalnya tuh udah setengah detik setelah itu, berarti kan kesannya waktu tempuh bunyi dari orang ke A berarti lebih lama kan, so kalimatnya sama Ade kan dibacanya. Iya. Gitu. Tapi kebayang lah tekniknya, kebayang ya caranya ya. Oke, sok tinggal berapa soal lagi dah? 32. Baca dulu deh, 32 deh, gimana deh? Sebuah gambar gelombang transversal. Oke, dari A ke B. Nah, kalau dari A ke B berapa gelombang tuh? Kan yang disebut dengan satu gelombang tuh satu bukit, satu lembah ya? Iya. Itu berapa gelombang entah? Nomor 32. 4. Jadi dari A ke B teh berarti 3. 1, 2, 3, 4 mungkin. Iya. 4 gelombang. Nah, 4 gelombang. Berapa panjangnya dari A ke B? Panjangnya genep meter ya, bener nggak? 6 meter teh. Nah, berarti 4 panjang gelombang atau 4 lambda sama dengan genep meter. Jadi lambdanya adalah genep per 4, atau ini 3/2 meter. Nah, ini panjang gelombang. Nah, kalau waktu tempuh dari A ke B, nah kalau waktu berarti periode. Jadi 4 periode, 4T itu sama dengan ini periodenya. Periode, kalau ini panjang gelombang, lambda, panjang gelombang. Nah, 4 periode sama dengan waktunya berapa? 4 sekon kan? Iya. Jadi periodenya berapa? 4/4. Berarti ini 1 sekon. Lambdanya dapat, periodenya dapat. Berarti Ade nanti bisa mencari kecepatan V, cepat rambat. V sama dengan lambda dibagi T. Nah, lambdanya 3/2 dibagi 1, berarti 3/2 atau 1,5 meter per sekon. Ada jawabannya? Ada. Oke. Nah, kalau 33 kumaha ieu bisa nggak? Masih ingat nggak perbandingannya eta? Tanaman mangga berdaging tebal teh dominan terhadap daging tipis teh kecil. Sifat buah manis M besar, masamnya M kecil. Tanaman mangga buah tebal rasa manis T besar T kecil, M besar M kecil.
Disilangkan. Perbandingan fenotip. Ini berapa nih? 9 banding 3 nya. Ingat gak? Ini 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini jawabannya. Ya. Perbandingan fenotip ini dari persilangan. Jadi jawabannya A ya. Oke. Kalau nomor 34. Nah, kalau 34 di sini itu ada nggak jelas itunya resistornya berapa tuh? 34 nilainya. Nah, ini gitu kan. Ini berapa ini? 16 nya. 16 ohm. Yang ini berapa? 8 ohm. Yang ini 24. Oke, terus ini seri paralel yang 16 sama 8. 24. Seri ya, jumlah ya. 24. Kalau seri di jumlah yang bawah berapa? Paralel. 24. Berarti ini paralel kan? Ya. Kalau paralel berarti 1/24 nya tambah 1/24. Berarti 2/24. Jadi maka R paralelnya adalah 24/2. Berarti 12 ohm tuh. Jadi nanti jadiin 1 di sini baterainya, sumber tegangan. Ininya 12 ohm. Gitu kan? Arusnya berapa arusnya? 2 ampernya. Ya. Nah, jadi ini R, ini I. Gitu kan? Ini V. Nah, rumus yang dipakai Pi sama dengan I dikali apa? R. I-nya berarti 2, R-nya 2 berarti 24. Oh, ada jawabannya nggak? Ada ya? Oke. Nomor mana berarti? Nomor D ya, jawabannya ya. Oke. 5 soal di D, coba D. Yang nomor 35. Nah, ini teori. Molekul D ada di sana. Terdiri atas 2 jenis, molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur terbentuk dari atom yang sama, kalau molekul senyawa terbentuk dari atom unsur yang berbeda. Manakah contoh yang benar? Yang O2. O2 itu molekul unsur, benar ya? Karena sejenis. H2O adalah molekul senyawa. Nah, ini yang benar yang A gitu. Ya. Jadi kalau molekul unsur teh O2, N2 gitu nya. Itu molekul unsur. Jadi A jawabannya ya. Nomor 36. Tempe adalah salah satu produk pangan yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Proses pembuatan tempe melibatkan mikroorganisme yaitu Rhizopus oligosporus, berfungsi untuk mengubah kedelai menjadi tempe. Berdasarkan proses bioteknologi yang terjadi pada pembuatan tempe, manakah yang benar? Pembuatan tempe itu masuknya ke dalam bioteknologi konvensional. Jangan lupa menggunakan mikroorganisme untuk fermentasi. Jadi A jawabannya ya. Oke, 37. Nah, ini hitungan lagi. Kalau 37 ini trafo. Apa yang diketahui deh di sana? 37. Lilitannya, lilitan N. Kalau lilitan tuh simbolnya N. Lilitan primer berarti NP. Nah, itu nilainya berapa? 200. Kemudian lilitan sekunder NS berapa? 50. Apalagi yang diketahui? Tegangan primer berarti PP. Nah, ini 220. Yang ditanya berapa tegangan sekundernya. Nah, ini pakai perbandingan.
NP per NS sama dengan PP per PS. Ini rumusnya ya deh ya. NP-nya 200, NS-nya berapa? 50, PP-nya 220, PS-nya ditanya. Maka PS sama dengan kali silang kan? 50 kali 220 per 200. Ini kita coret nolnya, ini kita coret nolnya. 22 dibagi 2 berarti 11, 11 kali 5 berarti 55 volt. Ada nggak? 550. 550 nya. Ada yang salah nggak? Nggak ada jawabannya. Teh kayaknya bukan 550 litan tapi 550 kalau kata Pak Denny. Tapi bisa kan caranya ya? Ya. Oke. Udah habis? Udah. Ayo eta nomor 2 eta mah esainya, sisa namanya. Ya. Oke, siap. Gimana deh, sok ada pertanyaan dulu? Enggak. Ini sama Pak Dendi kan direkam. Nanti rekamannya sama Pak Dendi dikirim ke Ade ya. Jadi Ade bisa nonton deh. Ya. Oke, mungkin itu saja ya. Sok ada yang mau tanyakan dulu nggak sebelum ditutup? Enggak. Ya pokoknya besok siapnya. Mudah-mudahan lancar ya. Iya. Oke, siap. Itu aja ya Denya. Ya, yuk, assalamualaikum. Salam kasih Pak. Ya, sama-sama.